Nah, temperamen bawaan ini berpengaruh besar terhadap bagaimana kita berespon secara emosional. Muncul pertanyaan bahwa apakah, tadi kan saya sempat sebutkan, ada anak-anak yang memang struggle untuk memulai pertemanan. Nah, ini akan memunculkan pertanyaan pasti di benak Anda bahwa apakah kepribadian seorang anak ini mempengaruhi cara dia bersosialisasi. Nah, perlu diketahui bahwa yang namanya kepribadian, nah ini ada istilah kepribadian ya, ada istilah temperamen. Ini mungkin tidak banyak tahu atau mungkin banyak juga yang sudah pernah baca tapi tidak paham betul bedanya apa. Kepribadian adalah sesuatu yang lebih kompleks daripada temperamen. Ya, temperamen itu sifatnya bawaan. Temperamen ini kita bawa dari lahir, ya diturunkan secara genetis oleh orang tua ya. Kemudian kita bawa, jadi dari lahir temperamen ini sudah kelihatan. Nah, temperamen ini ditambah dengan pengalaman-pengalaman kita bersosialisasi sepanjang hidup kita, ini dua hal ini, jadi temperamen dengan pengalaman, dua hal inilah yang akhirnya tergabung jadi satu, di mix di dalam hidup kita, inilah yang membentuk kepribadian seseorang. Jadi yang kepribadian ini merupakan gabungan dari temperamen bawaan, sesuatu yang memang sudah jadi bawaan kita sejak lahir, ditambah dengan pengalaman sosial dari yang kita alami sepanjang kita hidup. Nah, temperamen bawaan ini berpengaruh besar terhadap bagaimana kita berespon secara emosional, jadi respon emosi kita terhadap situasi sosial tertentu. Jadi temperamen seorang anak membuat dia akan punya respon-respon emosi tertentu. Respon emosi ini sifatnya otomatis. Jadi bukan karena dia mikir, kemudian dia berlogika, kemudian dia menahan diri, akhirnya muncul emosi tertentu. Tidak. Karena dia punya temperamen tertentu, akhirnya ketika dia mengalami hal tertentu akan ada respon emosi yang muncul. Saya beri satu gambaran contoh. Ada dua tipe temperamen yang kalau kita ibaratkan kutub ya, kutub utara dengan kutub selatan gitu ya. Temperamen yang pertama kita sebut dengan temperamen easy child atau anak gampang gitu ya. Jadi anak yang easy child ini simpelnya dia easy going. Ya, dia cenderung ceria, dia pokoknya easy going deh anaknya. Sedangkan anak difficult child itu cenderung anaknya ini sulit untuk diatasi. Dia mudah cranky, dia kalau marah sulit ditenangkan, kalau saat bayi mungkin dia kalau menangis sulit untuk dibuat nyaman dan lain sebagainya gitu. Nah, anak-anak yang easy child tadi ya, karena dia punya bawaan easy going, ketika misalnya dia sedang bermain, teman yang menjatuhkan mainannya gitu ya, dia bisa tertawa. Karena dia berpikir ya sudahlah, tidak apa-apa, saya bisa bangun lagi kok bloknya. Sedangkan anak yang temperamennya difficult, mungkin dia akan marah. Ya, dia tidak suka, dia tidak akan dengan mudahnya merelakan bahwa ini saya bisa bangun lagi kok. Dia mungkin akan merasa saya udah susah-susah bangun, kok dijatuhkan begitu saja. Akhirnya muncul yang namanya emosi marah. Begitu. Nah, respon emosi ini kan tidak bisa diatur oleh anak, tidak bisa dia pilih begitu ya, muncul begitu saja karena ada bawaan temperamennya. Namun ketika seorang anak easy child marah dengan seorang anak difficult child marah misalnya, perilaku yang mereka pilih untuk mereka lakukan sebagai cara untuk menunjukkan kemarahannya itu bisa sama loh. Karena apa? Karena perilaku yang anak pilih untuk dia lakukan itu merupakan hasil dari proses dia belajar. Ya, seorang anak yang difficult child bisa diajari bahwa ketika kamu marah, cara mengekspresikan yang baik itu seperti ini. Sama halnya dengan anak easy child, diajari ketika kamu marah, ekspresimu seperti ini. Misalnya meremas tangan saja cukup dan mengatakan saya marah gitu. Nah, temperamen ini tadi mempengaruhi respon emosinya. Tapi perilakunya, caranya ketika dia bersosialisasi dengan temannya, cara mengekspresikan emosinya itu bisa dipelajari.
tidak mesti dipengaruhi oleh kepribadian. Cara mengekspresikan dipengaruhi oleh proses belajar. Tapi respon emosi yang dirasakan betul dipengaruhi oleh kepribadian dan temperamen. Nah, temperamen ini juga mempengaruhi minat sosial anak. Artinya ada anak-anak yang memang suka berinteraksi atau bersosialisasi dengan jumlahnya banyak begitu. Nah, itu kan minat sosial. Nah, juga berpengaruh terhadap ritme atau kecepatan adaptasi sosial anak. Jadi temperamen anak yang easy child biasanya mereka mudah atau cepat beradaptasi dengan situasi baru. Sedangkan anak yang tipenya slow to warm up atau anak dengan temperamen difficult child, mereka itu lebih membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak easy child. Tapi pada akhirnya bisa beradaptasi nggak? Bisa, hanya butuh waktu yang lebih lama. Jadi kesimpulannya temperamen ini berpengaruh terhadap respon emosi, berpengaruh terhadap minat sosial anak, berpengaruh terhadap kecepatan atau ritme adaptasi anak terhadap lingkungan sosial. Tapi tidak berpengaruh sebetulnya dengan cara anak berperilaku, memilih perilaku apa yang mau dia tampilkan dalam sebuah lingkungan sosial. Muncul pertanyaan dari beberapa orang tua yang menanyakan bahwa apakah kalau anak yang lambat dalam bersosialisasi itu artinya dia tidak percaya diri? Tadi saya sempat katakan bahwa anak yang difficult child atau slow to warm up dia butuh waktu yang lebih panjang. Nah, apakah ini artinya bahwa dia anak yang tidak percaya diri? Nah, lambat itu bicara tentang durasi atau waktu ya. Kalau kita katakan lambat bersosialisasi, ini mungkin maksudnya adalah anak yang proses belajar bersosialisasinya, misalnya untuk menguasai keterampilan memulai pertemanan. Ada satu anak yang cuma butuh 5 menit, dia bisa. Tapi ada anak yang butuh 1-2 hari untuk dia akhirnya bisa menguasai kemampuan untuk memulai pertemanan begitu. Nah, proses ini, proses belajar sosialisasinya anak ini berlangsung lambat karena apa? Karena mungkin dia tipikal anak yang butuh waktu untuk lebih banyak mengamati, lebih banyak menilai situasi, hingga dia akhirnya memutuskan mau berperilaku apa. Jadi dia banyak berpikir dulu sebelum bertindak. Sedangkan mungkin ada anak-anak yang kelihatannya cepat begitu ya, karena dia apa ya, dia lakukan dulu, learning by doing. Sedangkan ada anak-anak kan yang harus dia harus thinking dulu, and then dia deciding, baru kemudian dia doing begitu prosesnya. Jadi bukan karena dia tidak percaya diri ya. Jadi anak yang lambat dalam belajar bersosialisasi bukan berarti dia tidak percaya diri. Penyebabnya bukan mutlak karena dia tidak percaya diri. Salah satunya betul, bisa karena seorang anak tidak percaya diri. Dia menjadi lambat dalam belajar bersosialisasi. Tapi ada juga penyebab-penyebab yang lain. Seperti misalnya tadi, dia punya temperamen slow to warm up atau difficult child begitu. Atau mungkin juga disebabkan bukan karena nggak percaya diri, tapi karena dia punya hambatan kognitif sehingga kemampuan problem solving dia itu sendiri menjadi butuh waktu gitu. Atau juga bisa seorang anak sedang dalam keadaan yang stres, dia punya masalah sehingga dia butuh waktu yang lebih lambat untuk bersosialisasi. Kemudian bisa juga karena memang dia anak yang minat atau kebutuhan bersosialisasinya memang tidak tinggi. Tipe anak yang soliter, sukanya sendirian begitu. Ya kalau orang besar mungkin Anda kenalnya dengan istilah ya dia tipikal melankolis begitu ya. Nah, kemudian bisa juga karena bukan karena dia tidak percaya diri, tapi karena dia kurang kesempatan untuk dia berlatih bersosialisasi. Ya, seperti salah satu klien yang pernah saya temui, sejak kecil ibunya tidak pernah ajak dia playdate, ibunya hanya stimulasi di pelajaran. Ketika di sekolah dasar juga ekskul yang dijalani ekskulnya sifatnya individual bukan grup. Ya, anak ini tidak pernah terlibat dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Akhirnya dia menjadi kikuk ketika bersosialisasi di SMP. Ini bukan karena dia tidak percaya diri. Ya, ketika kita ajak bicara topik-topik tertentu dia percaya diri sekali, tapi ketika dia bersosialisasi kelihatan sekali bahwa tidak seluas teman-teman seusianya karena dia memang kurang kesempatan untuk belajar. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.